Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan Yesus pada malam hari ini. Kami boleh diantar oleh Tuhan berada di penghujung tahun 2021. Sepanjang tahun ini Tuhan menjaga, melindungi dan memberkati kami. Banyak hal-hal yang luar biasa, perbuatan ajaib yang telah Kau perbuat. Kami sadar Tuhan, kami tidak akan pernah mampu untuk membalas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tapi sebagai tanda rasa syukur dan sukacita kami malam hari ini, atas segala berkat Allah dalam hidup kami datang beribadah, mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu. Tuhan, kami sudah memuji Engkau, bahkan mendengarkan kesaksian dari umat-Mu bagaimana Tuhan menolong, Tuhan memberkati mereka. Saat ini Tuhan, kami mau duduk diam di kaki Tuhan, membuka hati kami, membuka seluruh hidup kami untuk kebenaran firman Allah. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, diberikan hikmat dan pewahyuan, agar dapat menyampaikan pesan Tuhan. Dan seluruh umat-Mu yang mendengar diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Firman Tuhan malam ini Bapak Ibu Saudara-saudara di penghujung tahun 2021 ini berjudul sebab Tuhan telah berbuat baik kepada kita. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepada kita. Bersama-sama kita akan membuka kitab Mazmur pasal 116 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Mazmur pasal 116 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Mari kita ikuti bersama-sama dan simak, saya baca ayat ini bagi kita. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya, sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu.
Aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kita memiliki pengalaman yang luar biasa dalam hidup kita di sepanjang tahun ini. Karena perjuangan pergumulan kita atau pergumulan dunia belum selesai. Ada banyak masalah, ada banyak tantangan yang masih datang silih berganti. Nah, saudara-saudara, Mazmur pasal 116 yang barusan kita baca ini mengisahkan bagaimana pemazmur mengalami satu pergumulan yang luar biasa yang hampir mengantar dia untuk masuk ke dunia orang mati. Tetapi diluputkan oleh Tuhan. Ayat 4 berkata, tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Saudara-saudara, itu sebabnya renungan tutup tahun ini berjudul, sebab Tuhan telah berbuat baik kepada kita. Saudara-saudara, salah satu kebajikan Kristen yang terbesar adalah pengucapan syukur. Sekali lagi, pengucapan syukur dari orang percaya kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Saudara-saudara, ungkapan terima kasih kepada Allah karena kita mengakui Dia sebagai sumber atas semua berkat yang dilimpahkannya dalam kasih karunia. Saudara-saudara, pemazmur memuji Allah atas kemenangan-kemenangan pribadi yang Allah berikan di dalam dirinya. Kalau saudara baca lebih sungguh-sungguh, lebih teliti Mazmur ini, maka saudara akan dibawa ke dalam satu pengalaman hidup yang mungkin juga pengalaman pemazmur tidak berbeda jauh dari apa yang saudara dan saya alami. Namun persoalannya, saudara-saudara, seringkali kita lupa akan apa yang telah Tuhan perbuat dalam diri kita. Kebaikan atau kebajikan Allah, perbuatan Allah yang sangat ajaib, sering kita anggap itu menjadi hal yang biasa. Tidak membuat hati kita tergetar, tidak membuat hati kita terkagum akan kebaikan Allah dalam hidup kita. Saudara-saudara, pemazmur memuji Allah atas kemenangan-kemenangan pribadi yang Allah berikan kepadanya. Mazmur ini adalah suatu seruan ucapan syukur yang gemilang karena terbebas, dengar, terbebas dari penyakit yang telah siap mengantar pemazmur ke dalam alam maut. Hampir menuju alam maut. Itu sebabnya pemazmur menyatakan bahwa karena kasih karunia Allah, ia akan tetap memuji Allah. Bapak Ibu,
Kalau kita sungguh-sungguh merespon dan menyadari bahwa setiap hari dalam hidup kita, apalagi di masa pandemi sekarang ini, seharusnya mendorong kita untuk tidak pernah lupa. Untuk tidak pernah lupa. Untuk tidak pernah lupa akan kebaikan Tuhan. Untuk tidak pernah lupa untuk bersyukur kepada Allah. Pemazmur sadar bahwa kasihnya kepada Allah dan ucapan syukur kepadanya, kepada Tuhan, mendorongnya untuk melakukan sesuatu bagi dia, bagi Tuhan yang dia kasih. Dari pembacaan ini, saudara-saudara, dua hal yang perlu kita renungkan bersama-sama. Oke, sebelum saya lanjut, kenapa ini khotbah saya tidak dilanjut apa nih? Ada di situ. Hal yang pertama, saudara-saudara. Hal yang pertama. Pemazmur memberikan kesaksian tentang apa yang telah diperbuat Tuhan baginya. Sekali lagi yang pertama, pemazmur memberikan kesaksian tentang apa yang telah diperbuat Tuhan, diperbuat Allah baginya. Kalau saudara perhatikan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Simak baik-baik. Bagaimana pemazmur memberi kesaksian tentang apa yang telah diperbuat Tuhan bagi dirinya. Makanya juga seharusnya saudara bersaksi. Bagaimana Tuhan menolong. Perbuatan apa yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Kesaksian pemazmur yang pertama dalam ayat yang kedua. Dia berkata sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku. Kalau Tuhan masih berkenan menyendengkan telinganya kepada kita, itu menunjukkan bahwa Allah peduli dan perhatian kepada kita. Juga dia berkata di ayat yang pertama, ayat 3 dan ayat 4, sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Allah mendengar suaranya dan permohonannya. Ini yang diberitakan oleh pemazmur dalam ayat-ayat yang kita baca ini. Juga dia berkata bagaimana dia dibebaskan. Ayat yang ke-6 firman Allah berkata Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah. Tapi dia bilang apa? Tetapi aku diselamatkannya. Bagaimana pemazmur merasa dibebaskan, ditolong oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya tidak tahu seperti apa pergumulan berat hidup yang saudara alami sepanjang tahun ini. Tapi kalau saudara dan saya boleh ada seperti hari ini, ya, masih bisa seperti ini, masih dianugerahi kesempatan untuk hidup. Saudara sekalian, kita harus mewartakannya. Kita harus menyaksikannya. Memberitahukan kepada siapapun tentang apa yang telah Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Jadi yang pertama pemazmur memberi kesaksian tentang apa yang telah diperbuat Tuhan baginya. Didengarnya doanya. Diberinya perhatian kepada dirinya. Adakah doamu yang sudah dijawab Tuhan sepanjang tahun ini? Atau adakah doamu yang belum terjawab sampai hari ini? Entah dijawab atau tidak, seharusnya tetap akan mendorong kita untuk tetap bersyukur pada Allah.
Karena Allah tidak akan pernah berbuat kepada kita seperti apa yang kita mau. Seperti apa yang menjadi keinginan kita. Tidak selamanya Allah akan berikan itu. Tetapi Allah hanya memberikan kepada kita sesuai dengan apa yang baik menurut pemandangannya bagi kita. Jadi saksikanlah perbuatan Tuhan dan kehadiran Bapak Ibu hari ini di ibadah tutup tahun ini menunjukkan juga bahwa saudara mengucap syukur pada Allah yang sudah berbuat sepanjang tahun ini dalam hidup kita. Yang kedua, terakhir. Bagaimana pemazmur memberi tanggapan terhadap kebaikan Allah? Ini sangat penting. Semua kita mengalami kebaikan Allah. Tapi bagaimana sikap kita, bagaimana tanggapan kita terhadap apa yang baik yang telah Tuhan perbuat? Berbeda-beda. Semua kita mengalami kebaikan Tuhan. Tapi ada orang yang datang bersyukur karena ingat kebaikan Tuhan. Ingatlah 10 orang kusta yang dicatat dalam Alkitab. 10 orang kusta ini sakit, sama sakitnya. Tapi ketika mereka jumpa dengan Yesus, semuanya sembuh. Dan saking semangatnya, sukacitanya mereka pergi. Memberitahukannya kepada keluarga, kepada orang lain bahwa dirinya sembuh. Tapi ingat baik. Ada satu orang yang memberi tanggapan positif terhadap kebaikan Allah. Hanya satu. Makanya Yesus berkata, bukankah yang 9 orang juga? Mereka sudah sembuh, tapi di mana dia? Saudara-saudara, kisah ini selalu mengingatkan saya bahwa betapa sulitnya orang untuk bersyukur pada Allah atas apa yang telah Tuhan perbuat. Seringkali orang menjadi lupa. Dari 10 hanya 1 yang kembali. Dan saya percaya itu tidak kebetulan. Kalau 7 yang kembali, hanya 3 yang lupa. Oh, mungkin kita berkata mudah. Tapi simak baik-baik ayat, baca firman itu. Dari 10 orang itu semuanya sembuh. 9 orang itu pergi. Tapi hanya 1 balik. Alkitab berkata dia tersungkur di depan kaki Yesus. Karena perbuatan ajaib yang telah dia alami. Saudara-saudara, apa tanggapanmu terhadap kebaikan Tuhan? Pemazmur berkata ayat 13. Di ayat yang ke-13, aku akan mengangkat piala keselamatan. Yang kedua, aku akan menyerukan nama Tuhan. Itu tanggapan. Kemudian yang ketiga dia berkata, aku boleh berjalan di hadapan Tuhan. Kemudian dia berkata, aku akan membayar nazarku. Dan terakhir, sebagai tanggapannya terhadap kebaikan Tuhan, aku akan memuji Tuhan. Baharuilah komitmenmu di penghujung tahun ini. Sebentar lagi kalender yang ada di rumah kita akan diturunkan. Dan naiklah kalender yang baru 2022. Hanya kalenderkah yang baru di rumah kita? Hanya penanggalankah yang baru di rumah kita? Dengarkan baik. Harusnya ada sesuatu yang harus berubah di dalam hati kita. Mengingat kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini. Dan kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini, itu bukan kebetulan. Itu bukan kebetulan. Tapi saya mau katakan, kalau saudara dan saya masih diizinkan hidup, masih bisa seperti ini Pak. Tanya Tuhan, apa maksud, apa rencanamu bagiku?
Aku mau di tahun yang akan datang mau berkarya bagi Tuhan. Usiamu pasti makin tua. Tidak ada di antara kita usia makin muda, makin tua. Maka seharusnya semakin tua itu menunjukkan bahwa kesempatan untuk hidup di dunia makin berkurang. Maka sebelum kita dipanggil pulang oleh Tuhan, sebelum kita menutup mata kita yang terakhir, aku mau berbuat kepada Tuhan. Pemazmur memberi tanggapan yang luar biasa terhadap kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, tanggapan terbaik kita akan kebaikan Tuhan adalah ucapkanlah syukur senantiasa. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oleh sebab itu marilah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Kurang lebih 3 jam lagi kita ada di tahun yang lama ini. Kita akan memasuki tahun yang baru. Saya mau katakan padamu hari ini Bapak, Ibu, adik-adik, remaja, pemuda, dengan kasih Tuhan. Apa yang mau saudara lakukan di tahun yang akan datang? Masih samakah seperti tahun sekarang? Atau ada sesuatu yang mau berubah? Yang mau berubah itu adalah dari diri kita. Dan yang mau mengubah itu juga adalah kita, bukan orang lain. Oleh sebab itu saudara-saudara, sekali lagi ingatlah bahwa Tuhan telah berbuat baik kepada kita. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tidak cukup kata-kata untuk bisa kami ucapkan untuk merangkai dan melukiskan kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini. Tapi satu hal yang mau kami ungkapkan, sebab Tuhan telah berbuat baik kepada kami. Itu sebabnya kami bersyukur dan bersyukur. Dan sebagai tanggapan kami terhadap kebaikan Tuhan, biarlah kami hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan. Seumur hidup kami memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu sepanjang tahun ini. Dan tolonglah kami agar kami mampu memasuki tahun yang baru yang tinggal beberapa saat lagi. Dan di tahun yang baru nanti kami boleh berkarya lebih lagi bagi Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.